kan basic dasarnya itu secara menyeluruh. Alhamdulillah supportnya sudah sangat. Artinya jangan sampai di sinilah. Iya. Nah, kembali dulu ilmu yang didapatin, kemudian nanti hasilnya kan pasti akan Pasti pengetahuan atau skill di BPPT ini. Jadi pihak desa nanti akan mengalokasikan dana untuk pembelian mesin. Halo hai Smatonaker, gimana kabar di kesempatan ini kembali di podcast Vokasi Kompeten bareng saya Arif Rusuma Habibi, dan tentunya tidak sendiri, ada salah satu peserta pelatihan kejuruan barista di BPP Lombok Timur ini, atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Nah, siapa tahu nanti kalian kepengen tahu nih seperti apa barista, kejuruan barista di BPP Lombok Timur. Kita perkenalkan dulu dengan siapa. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Gege Rudita dengan pelatihan kejuruan itu barista asal Lenek Rambambia, perwakilan dari Karang Taruna Kecamatan Lenek, mewakili atas nama Karang Taruna Kecamatan. Oke, bisa dibuka dulu karena kamu sudah vaksin kan? Oh, nah, bisa dibuka sudah. aja dulu. Oke, baik, taruh dulu maskernya di belakang. Oke, baik, Smatonaker. Tadi namanya Geger Rudita. Geger Gita. Kalau geger orang bahasa Lombok tuh semangat, ya, kan? Senang. Geger, Ya. Geger girang. Gitu. Baik, kejuruan barista. Nah, waktu masuk di BLK ini kan kerjasama dengan desa ya. Iya. Informasinya di BLK ini masuk ikut pelatihan dari mana? Gitu. Oh, untuk informasinya pasca sebelum pelatihan barista ini itu kita dapatkan dari Ketua Karang Taruna. Karena kita memang seperti yang disinggung tadi atas nama MTU atau Mobil Training Unit yang diwakili oleh setiap desa masing-masing. Tetapi di sini Kecamatan Lenek meminta kuota dengan atas nama kecamatan yang diwakili oleh Ketua Karang Taruna. Jadi di sini kita tidak kuotanya itu tidak per desa, tetapi per kecamatan atas nama Kecamatan Lenek. Nah, ambil kejuruan barista sesuai bakat dan minat. Iya. Nah, tentunya MTU Mobile Training Unit namanya kan. Ini kerjasama dengan desa, di mana pemerintah kabupaten dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Ditjen Bina Lapotas itu sudah bekerja sama dengan pemerintah desa atau pemerintah kabupaten melalui pemerintah kabupaten ke desa untuk mengalokasikan dana anggaran desa itu ke ke masyarakatnya yang ikuti pelatihan. Nah, kita di BPP Lombok Timur ini menyiapkan sumber dayanya untuk dilatih sesuai skill dan kemampuannya. Kemudian nanti desa akan menyiapkan peralatan setelah mengikuti pelatihan ini. Kebetulan juga Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Ibu Menteri sudah melakukan MOU dengan Kementerian PDT kaitannya dengan ini. Nah, sehingga kita bisa dikatakan pionir desa nih di BPP Lombok Timur ini, sehingga terjalin kerjasama dan pemerintahan desa melalui Ditjen Bina Lapotas, ditindaklanjuti lagi oleh Kepala BLK Lombok BPP Lombok Timur dengan pemerintahan desa, sehingga terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak terjadinya kerjasama ini. Nah, kalau bisa dikatakan di barista ini emang minat nggak di situ barista, atau sekedar nunjuk ngambil barista aja atau gimana memang keinginannya? Iya. Untuk itu kebetulan sebelum mengikuti pelatihan barista ini kan saya sebagai statusnya masih mahasiswa aktif di salah satu PTN di Bali. Itu. Jadi pas masih kuliah itu saya sambil kerja. Nah, sempat bekerja itu sebagai waiters di salah satu coffee shop. Jadi tujuannya ngambil barista ini untuk memperdalam ilmu. Karena kemarin pengembangan. Karena kemarin kita hanya dapat ilmunya secara otodidak atau secara langsung di lapangan kerja. Jadi saya di sini memperdalam pengetahuan saya tentang barista atau tentang kopi. Karena biar nggak hanya teori, tidak hanya praktik, supaya kita juga tahu jenis-jenis teorinya itu seperti apa. Ternyata kopi ternyata kopi itu banyak macamnya, hanya satu. Jadi setelah masuk di BPP ini, wah ternyata dari segi peralatan gimana menurutmu?
Dari segi peralatan sih untuk ukuran kami selaku pemula lah kita bilang di sini itu cukup memadai lah, karena di BPPP ini kita diajarkan basic dasarnya itu secara menyeluruh, secara komplit, mulai dari roasting, grinder, sampai ya espresso dengan berbagai macam teknik pembuatannya gitu. Seberapa jauh ilmu yang sudah kamu dapatkan ini? Kan memang waktu 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. Lama loh. Tapi bisa nggak kira-kira nanti diterapkan ya? Ya, untuk seberapa jauh yang udah saya dapatkan di BPPP ini ya, kalau saya rasa sudah sangat cukup sih. Cukup. Karena untuk memulai suatu usaha kan berangkat dari seperti yang dibilang tadi, anggaran desa sesuai MOU dengan Ibu Menteri. Ya, untuk yang saya dapatkan ini kan kita diajarkan teknik-teknik yang manual, seperti pembuatan espresso manual, nge-latte yang manual, nge-art yang manual. Jadi saya itu sangat cukup yang kita dapatkan di sini, sesuai dengan budget yang akan disediakan oleh desa nanti untuk pengembangan SDM. Terus tanggapan desa kayak gimana nih dengan adanya ini? Nanti desa akan seperti apa setelah kamu lulus dari BPP ini? Sesuai info sih yang kita dapatkan dari Ketua Karang Taruna kita, beliau mengatakan atas nama Karang Taruna Kecamatan itu sudah mengadakan perjanjian atau kesepakatan dengan 7 desa di Kecamatan Lenek ini. Jadi setelah kami mendapatkan pengetahuan atau skill di BPPP ini, jadi pihak desa nanti akan mengalokasikan dana untuk pembelian mesinnya dan modal gitu. Jadi tidak akan dibuat kelompok semacam gitu ya? Iya. Ada wadah tempat kalian nanti menerapkan ilmu yang didapat. Itu. Jadi rencana kita dari teman-teman barista kecamatan, karena kita tidak membawa nama desa di sini, membawa nama kecamatan. Jadi rencananya kita akan membuat 1 stand yang atas nama kecamatan. Entahkah itu nanti standnya kan, karena di kecamatan ini kita ada 2, itu komis pastry dan barista. Jadi rencananya kita akan bikin stand itu 1 yang akan kita pusatkan di Desa Lenek Induk. Nanti standnya itu kita bakal konsep sedemikian rupa supaya bisa dikolaborasikan antara barista dan komis pastry untuk menghemat biaya. Betul. Nah, nanti kemudian setelah ikut pelatihan di sini kan sudah jelas nanti akan dikembangkan ilmu yang didapat nih. Wah, menarik nih. Sumatera Naker, siapa tahu nanti Sumatera Naker berminat. Wah, apa nih kejuruan barista? Ini buktinya. Ada si Geger sudah mengikuti pelatihan di BPP Lombok Timur. Kemudian nanti akan rencana dikembangkan. Istilahnya Karang Taruna, desa sudah semua menyupport kan? Ya, alhamdulillah supportnya sudah sangat. Artinya jangan sampai di sinilah. Kembangin dulu ilmu yang didapatin. Kemudian nanti hasilnya kan pasti akan didapatkan sendiri gitu. Nah, pengalaman selama pelatihan di BPP ini seperti apa gitu? Pengalaman yang saya dapatkan selama pelatihan ini ya beranjak dari attitude lah mungkin yang paling dasar. Karena dari diri saya pribadi sekarang tahu tentang disiplin gitu ya? Kita baru tahu tentang disiplin itu sekarang. Yang biasanya kita ya bangunnya jam 6, jam 7 itu masih ngopi, masih apa. Sekarang kita dilatih jam 6 itu sudah apel, sudah tentang tata krama, tata cara makan, attitude baris per baris, sopan struktur, teman. Itu banyak sekali yang kita dapatkan di BPPP. Apalagi kan sebelum masuk kelas sudah apel, kemudian ke ruang kelas gitu kan, semua pada baris berbaris gitu. Ini dilatih oleh para pembina dari TNI. Nah, sungguh luar biasa memang. Nah, siapa tahu nanti ketika yang biasa malas-malasan di rumah kan, wah jadi ketika masuk BPP Lombok Timur ternyata begini, karena akan didapatkan nanti dunia kerja kan, apa disiplin, attitude segala macam itu akan didapatin dunia kerja. Nah, harapan kamu nih Ger nanti setelah lulus dari BPP Lombok Timur ini seperti apa? Harapan saya pribadi atau untuk jadi pribadi dan semua artinya seperti kalau harapan saya pribadi, saya punya misi, visi pribadi saya itu saya pengen membuat coffee shop yang berbasis edukasi. Karena kayak gimana tuh? Berbasis edukasi. Saya punya visi itu dari saya SMA. Awal ketertarikan saya sama kopi itu
setelah menonton sebuah film, itu film Filosofi Kopi namanya, mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu. Itu ketertarikan saya mulai dari sana. Saya sempat berpikir terus di sana itu, saya ingin membuat sebuah coffee shop yang berbasis edukasi. Kenapa dikatakan edukasi? Mungkin teman-teman yang bisa dibilang nggak ada uang buat bayar kopi, cukup bayar pakai buku. Bayar kopinya itu nanti pakai buku. Atau mungkin sekalian untuk sekadar menyumbangkan bukunya. Teman-teman yang ingin membantu teman-teman yang kekurangan biaya untuk sekolah atau nggak bisa kuliah, jadi dia bisa belajar di kafe itu sambil dia ngopi, sambil dia bisa baca buku. Jadi teman-teman yang datang ke sana mau bayar kopi pakai dana, dia bisa tahu, oh ini kopi misalkan espresso. Mas pengen tahu, berarti kamu nggak pelit dong nanti ngasih ilmu buat pelanggan misalkan. Pengen tahu, Mas cara buat espresso misalkan, atau membuat semacam apa namanya, banyak kan jenis kopi itu kan. Nah gini loh, oh ini tipsnya, semacam itulah nanti pembelajaran edukasi kepada masyarakat, terutama ke pelanggan gitu kan ya. Kalau bisa bilang edukasinya itu sih secara umum, maksudnya edukasinya secara umum itu terserah teman-teman yang mau donasi buku itu, buku apapun namanya, apakah itu buku agama, buku adat, itu akan disumbangkan nanti. Bisa dibilang bagi teman-teman yang memiliki buku berlebih lah gitu, dia bisa mendonasikannya ke kita. Jadi sambil orang datang ngopi, kan kita sediain di tembok-tembok itu bukunya kita pajang nanti. Jadi sambil ngopi dia bisa sambil baca buku. Nah terus untuk konsep istilahnya bisa dikatakan perpustakaan milenial lah gitu. Perpustakaan milenial lah gitu. Sambil ngopi, sambil baca buku. Wah, ini bagus. Artinya ada edukasi pembelajaran tersendiri tentang misalkan cara meracik kopi, roasting segala macam kan di situ. Nah, misal mereka dapat menu-menu dari perpustakaan yang akan disediakan di situ. Memang bagus. Yang kadang-kadang kita lihat nih di kafe-kafe kan, hanya sudah datang ngopi, selesai urusan, main wifi, selesai urusan. Tapi ini memang menarik ya, Semeton Akar. Artinya sudah ada berbasis edukasi. Artinya nanti dia menyediakan fasilitas seperti perpustakaan mini. Dengan milenial seperti yang dikatakan tadi, dia bisa membaca tentang kopi, tentang segala macam, tentang agama, segala macam. Artinya terdidik sudahlah semua di situ. Oke. Nah kemudian nih Ger, nanti kan sudah lulus, artinya bagus juga nih harapan-harapannya. Nah kemudian apa yang disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, terutama Balai Pelatihan Vokasi yang sudah memberikan skill kepada kamu saat ini? Kalau dari saya pribadi itu, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Karena dengan adanya BPPP ini, khususnya kita di daerah pelosok lah, saya bilang di Lenet Daya di sini, kita merasa sangat terbantu atas peningkatan mutu SDM kita di sini. Terlebih dengan adanya sekarang itu MotoGP yang kemarin sudah terselenggara, mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita bakal mengikuti globalisasi, modernisasi yang akan datang dari arah barat ini. Jadi saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada BPPP ini telah memberikan berbagai jenis pelatihan hospitality, mulai dari room attendant dan segala macamnya, terlebih barista yang kejuruan yang saya pilih ini, karena ini bakal menjadi apa namanya, artinya pengalaman pengalaman yang sangat menarik, akan menjadi ilmu yang sangat dibutuhkan di kemudian hari. Itu nanti akan bisa dikembangkan nanti di masyarakat luas juga gitu kan. Nah, Semeton Akar memang banyak pengalaman tersendiri, terlebih Geger ini memang memiliki motivasi untuk membangkitkan semangat bagi generasi muda, khususnya yang ada di Kecamatan Lenet tentunya, dan juga nanti ilmunya juga tidak akan disimpan begitu saja, kemudian akan dikembangkan bagi generasi-generasi penerusnya yang ada di Kecamatan Lenet. Terima kasih atas waktunya, Ger. Nah, semoga apa usaha yang nantinya akan kamu geluti setelah lulus dari BPP ini bisa kamu kembangkan dan menuai hasil yang tentunya membanggakan, terutama bagi diri pribadi, keluarga, dan tentunya kita sangat berterima kasih nih bahwa Kementerian Ketenagakerjaan melalui BPP Lombok Timur telah memberikan peluang untuk memberikan skill kepada masyarakat kita di Lombok Timur ini khususnya, dan NTB dan Indonesia secara luasnya. Baik, Semeton Akar, terima kasih atas waktunya, terima kasih Ger atas kesediaannya, sudah kita berbincang-bincang tentang barista ini dan pengalaman-pengalamannya nanti setelah lulus dari BPP ini. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya dan salam kompeten.